Suksesi pemilihan kepala daerah Gubernur Bali sejatinya memang masih jauh di tahun 2018. Namun dukungan dari kelompok masyarakat sudah mulai mengalir kepada satu sosok figur yang familiar dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS. Berlangsung di Balai Banjar Bhinneka Nusa Kangin Desa Dalung, pertemuan antara para tokoh masyarakat di Desa Dalung, klien dinas dan juga warga Banjar setempat bertatap muka dengan Bupati dan Wakil Bupati Badung serta Ketua DPRD Badung. Dalam tatap muka ini, Banjar Bhinneka Nusa Kangin secara khusus juga mengundang seorang tokoh Bali yang juga calon gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan, Wayan Koster. Pertemuan yang diformat dialogis dan kekeluargaan ini sejatinya sebagai ungkapan terima kasih klien dinas atas perjuangan Bupati Badung Nyoman Giri Praste telah merealisasikan aspirasi klien dinas di Kabupaten Badung tentang masa pengabdian hingga usia 60 tahun. Wayan Sarma, klien dinas Banjar Bhinneka Nusa Kangin menegaskan akan mendukung sepenuhnya kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Giriase. Di sela-sela tatap muka ini juga tercetus kebulatan tekad hampir 300 kepala keluarga di Banjar Bhinneka Nusa Kangin Dalung untuk mendukung Wayan Koster menjadi gubernur Bali. Wayan Sarma menyatakan kekompakan warganya mendukung Koster Bali 1 sebagai wujud komitmen Krama Desa Dalung. Karena kebijakan daripada Bupati itu bagus dan kedepannya kita ingin juga membangun Bali itu secara utuh, tidak terkotak-kotak. Apa salahnya kita sebagai tokoh masyarakat ikut istilahnya berpartisipasi, ingin mengajakkan Bali ke depan secara utuh dan santi jagadita itu keinginan kita bersama. Mengarah kepada KBS? Ya, itu kita mengarah kemungkinan kepada KBS. Desa Dalung merupakan salah satu desa yang penduduknya heterogen, datang dari bermacam suku dan agama, serta mobilitas penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Bali dan dari luar Bali. Bagi Wayan Koster, yang akrab dipanggil Koster Bali 1 atau KBS ini, heterogenitas penduduk di suatu wilayah tidak boleh diperlakukan diskriminatif, namun harus adil sesuai konstitusi. KBS atau Koster Bali 1 telah menegaskan di dalam pola pembangunan nasional semesta berencana sudah ditegaskan untuk memperlakukan warga negara secara utuh tanpa melihat latar belakang ekonomi dan sosialnya sesuai amanah Bung Karno, yakni satu untuk semua dan semua untuk satu. Karena itu, politisi asal desa Sembiran Buleleng yang telah diusung PDI Perjuangan Provinsi Bali sebagai Gubernur Bali ini menyatakan pola pembangunan nasional semesta berencana akan dijadikan acuan bagi KBS atau Koster Bali 1 untuk membangun Bali berlandaskan adat, budaya, dan agama Hindu. Di pola pembangunan nasional semesta berencana itu memang sudah ditegaskan bahwa kita harus melihat warga itu secara utuh sebagai satu kesatuan tanpa melihat latar belakangnya, asal usulnya. Itulah sebabnya Bung Karno memberikan satu amanah yang dinamakan dengan satu untuk semua dan semua untuk satu. Koster juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Krama Banjar Bhinneka Nusa Kangin kepada KBS atau Koster Bali 1. Kebulatan tekad ini semakin memantapkan langkah KBS menjadi orang nomor 1 di Bali. Tim Liputan melapor.